Teman-teman semua, beberapa bulan yang lalu pernah saya buat suatu konten yang berjudul Hati-hati Kualat. Oh, di sana lalu ada komentar negatif yang dimana isinya kurang lebih, emangnya siapa itu Syekh Panji Gumilang kok bisa memberikan kualat ke orang lain? Mereka lupa, sekalipun Syekh Panji Gumilang bukan siapa-siapa, tapi beliau adalah orang tua. Kemudian beliau juga mendedikasikan dirinya sebagai seorang pengajar, ya, sehingga dianggaplah, ya, bahwa Syekh Panji Gumilang sebagai orang tua, sebagai seseorang yang memiliki kewajiban mengemban amanah untuk mencerdaskan bangsa. Kemudian ketika dia dijadikan bahan hujatan, dijadikan bahan fitnahan, maka hati-hati, saudara tua yaitu Syekh Panji Gumilang akan menjadikan kalian kualat. Begitu teman-teman semua. Dan kemudian saat ini kita melihat betapa banyak para tokoh, para pemimpin yang dahulunya pemimpin, Allah hinakan, ya. Allah jauhkan dia daripada kekuasaannya. Sangat banyak sekali. Padahal saya waktu itu membuat video tersebut hanya sebagai afirmasi saya terhadap pernyataan Syekh Panji Gumilang daripada pledoi. Tetapi apa? Ternyata benar bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Sebagaimana yang saat ini terjadi siapa? Yaitu Miftah. Dia yang dahulu berkomentar buruk kepada Syekh Panji Gumilang, menyatakan bahwa di sana ada backing, ya, ada backing dan lain sebagainya, yang dimana itu hanya berdasarkan namimah, adu domba, suatu fitnah yang tidak berdasarkan bukti. Bahkan mereka juga tidak pernah bertabayun ke sana. Itu permasalahannya. Oleh karena itu mari kita bahas teman-teman semua terkait apa? Orang-orang yang pernah memfitnah, memframing buruk yang saat ini telah Allah hinakan. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, jujur, sebenarnya saya sudah malas membahas terkait daripada Miftah, ya, sangat malas. Tetapi ketika saya melihat atensi daripada anak-anak, ya, kalau bagi saya anak-anak, ya, sebagian daripada kelompok NU yang justru melawan arus dan membela Miftah. Bahkan ada kalimat, oh Miftah ini adalah seorang wali. Tanpa Miftah mengolok-olok dia, maka tentu Pak Son Haji nggak akan bisa umroh, nggak akan dapat uang, lain sebagainya. Lucu seperti itu, ya. Ini mohon maaf kritik saya terhadap anak-anak NU ini, ya. Sebagian anak-anak NU lah, nggak ada oknum di sini. Sebagian anak-anak NU yang saya temukannya seperti itu. Mereka membela junjungannya. Oke, itulah contoh orang-orang yang diperbudak. Kalau kata Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, seorang yang merdeka itu akan membela gagasan yang benar dari siapapun. Tapi seorang budak akan membela tuannya sekalipun gagasannya salah. Nah, kita kembali teman-teman semua. Miftah ini, ya, waktu itu sempat berkomentar buruk. Saya juga tidak tahu sebenarnya. Kemudian banyak yang komentar, teman-teman, subscriber saya. Dia menyatakan Miftah ini pernah hate speech kepada Al-Zaitun, memberikan fitnah, menyatakan Syekh Panji orang yang gak jelas. Kan begitu. Ya Allah. Kemudian ternyata Tuhan jawab, yang gak jelas itu siapa? Miftahkah atau Syekh Panji Gumilang? Syekh Panji Gumilang yang Anda katakan gak jelas itu, jelas secara nasab bahwa beliau keturunan daripada Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Sedangkan Anda, Miftah, hanya mengaku-ngaku mencantolkan nasabnya. Sehingga ada kalimat Gus naturalisasi. Ya Allah. Ya, bukan anak kiai, ngaku-ngaku sebagai anak kiai. Inilah. Kemudian teman-teman semua, lalu dia menyatakan, oh bahwa Al-Zaitun itu ada backingan dan lain sebagainya. Mereka lupa sebenarnya orang-orang NU ini, ya. Perlu saya tegaskan di sini. Ya, ketika mereka menyatakan seperti itu, ada suatu kaidah, la ya'riful wali illal wali. Jika Miftah menyatakan Al-Zaitun ada backingan, dibackingi oleh orang-orang penting, maka Miftah
dan juga pondok pesantrennya itu pasti di backing. Menggunakan kaidah tadi, tidak akan ada seseorang yang tahu orang lain itu wali atau bukan, kecuali dia itu juga wali. Maka jika Miftah menyatakan hal demikian kepada Syekh Panji Gumilang, maka Miftah juga memanfaatkan backingannya. Ya, dia punya backing. Makanya heran saja kan, dia mengaku nggak bekerja, kerjanya hanya ngurusin santri. Kemudian dari mana uangnya membangun pondok pesantren, rumah megah lain sebagainya. Yang dimana katanya di sana itu pondok pesantrennya gratis. Justru ini teman-teman, kita harus kritis terhadap orang-orang seperti ini. Ya. Dia mengaku dengan sadar gak punya pekerjaan, pondok pesantrennya gratis, tiba-tiba dia sekarang memiliki uang banyak, bisa membangun pondok, rumahnya megah. Ini pertanyaan. Ya, jangan-jangan mereka juga main. Oke. Apalagi katanya tarif ceramahnya itu 70 juta. Maklar dong, maklar agama. Allah ya Karim. Sungguh apa yang dapatkan Miftah saat ini, ya, jauh lebih hina daripada Syekh Panji Gumilang waktu itu. Ya, kenapa? Karena segala tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Panji Gumilang gak pernah terbukti sampai saat ini. Sedangkan asumsi isu yang beredar di permukaan terkait Miftah itu siapa terkonfirmasi oleh keturunan daripada kiai yang dicantolkan nasabnya oleh Miftah. Akhirnya segala kebohongan itu akan terbongkar, teman-teman semua. Becik ketite, Allah ketoro. Nah, inilah ya teman-teman semua, berhati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai kita menuduh orang lain, jangan. Apalagi sudah banyak perintah Al-Quran untuk tidak berbuat namimah. Tetapi mohon maaf, betapa banyak para ulama katanya, Kiai NU katanya, yang justru menyebarkan isu, membuat namimah adu domba terkait apa? Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang waktu itu. Yang saya miriskan apa? Ya, kemudian saya ini menduga, kok seakan-akan ini Miftah ini menggerakkan buzzernya anak-anak NU ini yang saya lihat, kemudian mereka membela si Miftah, menyatakan, oh jika tanpa Miftah maka Pak Son Haji nggak bakal dapat uang, nggak bakal anaknya dapat beasiswa, nggak bakal bisa umroh. Bodoh, orang-orang tolol seperti ini. Astagfirullah. Perlu dipertegaskan teman-teman semua bahwa kasusnya si Miftah ini tanggal 20 November dan dia baru minta maaf ketika 5 atau 4 Desember lah. Artinya ketika itu sudah naik di permukaan, kemudian diatensi oleh Partai Gerindra, ya, dan juga oleh Pak Prabowo, baru dia minta maaf. Begitukah sikap kesatria? Kalau salah ya ngaku salah, jangan nunggu sampai disentil sama pimpinan. Aduh, berat. Apalagi teman-teman semua, Miftah melakukan hal demikian tuh nggak hanya sekali dua kali, tapi sering. Bahkan seorang seniman, ya Ibu Yati, mohon maaf, digunakanlah bahasa-bahasa yang nggak senonoh oleh si Miftah. Dikatakan, oh untung Bunda Yati ini jelek, makanya jadi sinden. Coba kalau cantik jadi lonte. Apa itu? Bahasa seorang Gus. Nah itulah teman-teman semua ya. Gus yang nggak jelas, nasabnya nggak jelas siapa, udah nggak jelas nasabnya, ilmunya juga nggak jelas. Ya hati-hati. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman kemarin, buang budaya-budaya feodal kita. Jangan sampai teman-teman terjerumus oleh kelakuan sebagian anak-anak NU yang membela Miftah habis-habisan, dikatakan wali. Kemudian dari pernyataan tersebutlah yang mohon maaf bikin saya sakit hati. Ini sebenarnya maunya apa sih ini anak-anak ini? Ya, apakah matanya telah buta melihat kebaikan? Ya, apakah matanya telah buta melihat suatu hal yang buruk karena junjungannya? Sampai ada yang demo santri jalanan di Istana Presiden katanya ya, kalau nggak salah itu,
untuk meminta Miftah tidak mundur lain sebagainya. Ya Allah. Ya itulah yang terjadi teman-teman semua. Selain daripada Miftah sudah banyak orang-orang yang mengalami. Bahkan setelah pemilu, yaitu Mahfud MD mengalami hal yang serupa. Ketika apa? Ketika dia hanya mendapatkan 16% suara. Ya Allah ya Karim. 16% suara teman-teman semua. Bahkan yang saya lihat saat ini Pak Mahfud MD itu nggak tahu ya kerjanya di mana ya sekarang ya. Yang saya lihat justru beliau menjadi konten kreator sama seperti saya. Kan sungguh sangat jauh dibandingkan dengan masa kejayaan ya ketika beliau mampu menduduki jabatan strategis, kemudian saat ini ketika sudah hilang jabatannya, sudah diambil oleh Tuhan, menjadi konten kreator. Kan kasihan juga dengan konten kreator pemula ini kan. Kemudian siapa lagi? Nina Agustina. Oh, dengan segala upaya dia merencanakan hal yang buruk ya untuk Syekh Panji Gumilang, menuduhkan hal-hal yang buruk kepada Syekh Panji Gumilang, bahkan pernah sampai pajak yang harus dibayarkan oleh Al Zaitun dinaikkan sekian ratus persen kalau nggak salah itu. Gila ini. Tetapi apa teman-teman semua? Ketika pilkada Tuhan bukakan tabirnya. Oh, kelakuannya begini ternyata. Ya Allah, janganlah kalian mengaku mengayomi rakyat, menyejahterakan rakyat. Ternyata kalian dibalik itu menghinakan rakyat, menghardik rakyat. Ya, sungguh ini cara Allah untuk membuka kebusukan mereka semua. Kemudian Ridwan Kamil, ya, yang dahulu dia ini yang paling sering berkoar-koar terkait Al Zaitun, ya, lalu menebarkan isu dan asumsi bahwa Al Zaitun adalah NII, bahwa ada tindakan pencucian uang ilegal di sana, yang dimana itu hanya asumsi belaka, nggak pernah dibuktikan sampai saat ini. Bahkan asumsi yang disampaikan oleh Ridwan Kamil itu sudah sedari awal sejak Al Zaitun berdiri. Kemudian teman-teman semua, setelah Ridwan Kamil seperti itu, ternyata dalam wawancara di official iNews, dia menyatakan bahwa saya ini sebenarnya nggak berhak untuk menyelidiki Ponpes. Apalagi menyelidiki masalah keuangan, itu bukan hak saya. Tetapi saya mencoba mencari celah. Ini kan terlihat bagaimana sesosok pemimpin yang memiliki tipu muslihat. Bahaya itu teman-teman semua. Saya bersyukur, sekalipun yang menang di Jakarta adalah Partai Banten, ya. Tapi gimana lagi? Karena pilihannya bagi saya ya sama saja semuanya. Hanya kita ambil yang mudaratnya masih sedikit, kan gitu saja. Apalagi ketika saat ini, ya, pasukan tim ses daripada Ridwan Kamil sedang mengajukan gugatan ke Petun. Memaksa ingin 2 periode padahal sudah kalah telak. Mau apa kalian? Yang dimana Ridwan Kamil ini berkoar-koar akan memberantas radikalisme, ternyata dia duduk bersama kelompok-kelompok yang dahulu dibubarkan oleh pemerintah, bahkan membuat fakta integritas. Sungguh, kalau bagi saya muka dua seperti ini ya. Kan sungguh ironi hal-hal seperti itu teman-teman semua. Maka kita wajib cerdas dalam menilai segala sesuatu yang terjadi. Oke? Nah, dan juga masih banyak orang-orang yang terkena daripada kualatnya Syekh Panji Gumilang. Apalagi ketika saat ini, ya mohon maaf, ketika banyak Islam dikritik, kemudian kritiknya itu dialamatkan kepada Majelis Ulama Indonesia, mereka hanya diam 1000 bahasa. Yang disuruh maju adalah perorangan. Saya kemarin nonton di iNews itu, rakyat bersuara daripada Aiman. Saya miris melihat pernyataan daripada siapa? Anwar Abbas. Dikatakan, oh kita ini MUI nggak perlu membuat pernyataan resmi. Cukup saja anggota kita yang bersuara itu sudah mewakili daripada MUI. Nanti kalau anggota dia salah dianggap, oh itu bukan pandangan MUI. Ini kan licik seperti itu. Hati-hatilah teman-teman semua. Apalagi saya lihat sekarang MUI sudah mulai ditinggalkan. Terlebih banyaknya kasus intoleran, kasus radikal yang dibiarkan oleh MUI. Bahkan MUI lah yang dahulu ada teroris, 3 orang ditangkap, divonis oleh pengadilan. Mau apa lagi? Sedangkan Al Zaitun ada? Nggak ada.
Itu hanya tuduhan-tuduhan, teman-teman semua. Ya. Kemudian perlu diingat, ketika kasus Syekh Panji Gumilang waktu itu dinaikkan, ada kasus-kasus yang lain yang berusaha disembunyikan oleh negara, oleh pemerintahan. Banyak kasus-kasus yang tenggelam akibat daripada kasus Syekh Panji Gumilang. Sama halnya dengan kasusnya si Miftah ini. Ya. Bahwa dengan viralnya si Miftah, kemudian digerakkannya buzzer-buzzer anak-anak NU, ini kasusnya Miftah dijadikan bola panas untuk menutupi beberapa kasus. Mungkin loh ya. Karena yang saya lihat seperti itu. Banyak kasus-kasus yang tiba-tiba menghilang daripada permukaan. Hilanglah perhatian daripada masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman semua, janganlah kita berlarut-larut daripada kasus si Miftah ini. Biarkan saja. Sudah selesai sejatinya. Tetapi yang perlu diperingatkan, khususnya dalam konten kali ini, siapapun mereka yang dahulu pernah berbuat jahat, pernah memfitnah, maka bersiaplah untuk menerima daripada keburukan yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena kalian telah memfitnah orang yang salah. Maka Tuhan gak pernah tidur. Oleh karena itu, teman-teman semua, mari kita jaga diri kita. Mari kita jaga tindakan perilaku kita. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan aniaya terlebih kepada orang lain. Sekian dari saya, teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Wallah muwafiq illa aqwamit thariq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.